Lita terbangun setelahnya saat pukul 7:30 malam. Gadis itu masih belum sadar di mana dia terbangun sekarang karena masih mengumpulkan nyawa. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Monolognya bingung. Seingatku aku tidur di sofa, kenapa malah jadi di kasur dan di mana Kak Lars? Lalita panik saat tidak mendapati Lars di sampingnya, bahkan di dalam kamar pun tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Tepat setelah itu, tanpa menunggu lama lagi, nyawa Lalita langsung terkumpul dan gadis itu langsung bangkit dari posisi duduknya, berlari secepat mungkin menuju asal suara. Dalam pikirannya mengkhawatirkan keadaan Lars, mungkin saja kan asal suara itu karena Lars. Bagaimana keadaannya suaminya itu? Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, maka Lita akan menyalahkan dirinya sendiri atas keteledorannya meninggalkan Lars. Dan benar saja, ketika Lita sampai di tempat asal suara itu berada, gadis itu dibuat terkejut saat melihat dapur yang tadinya bersih saat dia tinggal tidur, sekarang sudah bertaburan tepung terigu di lantainya. Sosok yang dia khawatirkan tengah terduduk, atau mungkin dia jatuh ya di atas lantai. Mukanya penuh dengan tepung hingga rambutnya pun juga terkena tepung. Lita hampir saja melepaskan tawanya saat melihat penampilan Lars yang mirip dengan bayi baru mandi yang dibedak oleh ibunya sangat banyak, hanya bedanya Lars terkena tepung hingga rambut-rambutnya juga. Tapi Lita mengurungkan niatnya saat melihat mata Lars yang berkaca-kaca dan bibirnya yang mengerucut, pertanda siap mengeluarkan tangisnya. Maka sebelum itu terjadi, Lita pun menghampiri Lars lalu berjongkok di hadapan lelaki itu. Kak Lars sedang apa? Kenapa bisa banyak tepung seperti ini? Lita bertanya seraya tangannya membersihkan tepung yang ada di wajah dan juga rambut Lars dengan perlahan. Lars mau buat makanan, jawabnya dengan menunduk sedih. Lita menghela napas pelan, Kak Lars lapar. Kenapa tidak bangunkan Lita saja? Biar Lita yang masak untuk Kak Lars. Lars menunduk lalu memainkan jemarinya yang terkena tepung itu. Dia tidak berani menatap mata Lalita karena mengira istrinya itu akan marah padanya karena sudah membuat dapur menjadi berantakan. Bebutan untuk Lars akak bidadari, makanannya Lars buat untuk akak. Lars ingin buat kejutan buat akak bidadari. Lars tahu caranya masak, cuman Lars seling lihat Buna, tetapi Lars tidak kira kalau Atan jadi berantakan seperti ini. Lars merasa bersalah. Lita tanpa diduga mengusap pucuk kepala lelaki itu, coba sini tatap mata Lita kalau Kak Lars ngomong. Lita enggak marah sama Kak Lars, Lita khawatir kalau Kak Lars terluka atau kenapa-kenapa. Jadi kalau Kak Lars mau apa-apa mending bilang Lita saja ya. Biar Kak Lars tidak terluka atau celaka saat melakukan sesuatu. Ucap Lita dengan lembut agar Lars tidak merasa jika dia sedang marah pada lelaki itu. Barulah saat ini Lars memberanikan diri untuk menatap mata Lalita, akak bidadari serius tidak malah pada Lars kan. Tidak, lihat wajah Lita, apa terlihat marah? Haduh Kak Lars lucu sekali sih seperti bayi baru abis mandi yang dibedakan. Bayi. Lars lucu seperti bayi. Sekarang Kak Lars bangun ya. Pindah ke pinggir biar Lita bereskan dulu bekas tepung terigunya. Jangan kemana-mana. Lars pun menurut, dia pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh Lita sebelumnya. Lalu memperhatikan gadis itu dalam diam. Dia bahkan mau merapihkan bekas kekacauanku sebelumnya. Aku padahal hanya ingin mengetesnya apakah dia akan marah atau tidak jika melihat aku memberantakkan dapurnya. Tapi anehnya dia tidak marah, malah terlihat menahan ketawa saat melihat wajahku. Lita, kenapa kamu sangat membingungkan sih? Batin Lars bingung yang akhirnya dia hanya memperhatikan Lalita saja dari kejauhan hingga tanpa sadar Lalita telah selesai membereskan semua kekacauan yang Lars buat. Ayo Kak Lars, sekarang kakak mandi dulu. Aku bantu, ucap Lita dengan nada gagap. Lars sedikit terkejut mendengar itu, kemudian dia menatap dirinya sendiri dari atas hingga bawah.
Benar ucapan Lita, dia harus mandi karena penampilannya yang sekarang sangat kotor dan penuh dengan tepung. Tapi bagaimana caranya ia mandi? Waktu di rumah kedua orang tuanya, dia bisa meminta Lita untuk memanggilkan Raka sebagai alibinya untuk membantu dia mandi, tapi sekarang sudah tidak bisa. Mereka di apartemen ini hanya tinggal berdua saja dan otomatis semua yang menyangkut padanya Lita yang urus. "Ayo Kak Lars, kenapa diam saja?" tanya Lita bingung melihat Lars yang malah terdiam. Lelaki itu pun mengangguk semangat, lebih tepatnya berpura-pura semangat saat Lita menggandeng tangannya dan membawanya ke kamar mandi dalam apartemen itu. Lita menghela napas saat baru saja memasuki kamar mandi dengan Lars yang berjalan di depannya. "Ya Tuhan! Mimpi apa aku semalam sampai sore ini aku harus memandikan tubuh lelaki dewasa, walaupun dia adalah suamiku sendiri," batin Lita. Wanita itu mulai membuka pakaian milik Lars, sedikit terpesona saat melihat tubuh six-pack milik suaminya tersebut. Membayangkan andai Lars adalah lelaki normal, sudah pasti saat ini bukan dirinya lah yang menjadi istri dari lelaki tampan itu. Dari segi bentuk tubuh hingga wajah, Lars nyaris sempurna, bahkan dia adalah anak tunggal pengusaha terkaya di Indonesia ini. Hanya karena penyakit mentalnya membuat dia tidak ada yang mau, dan Lita merasa sedih seketika. "Kak Lars, kakak tuh sebenarnya masuk kriteria pria idaman Saras tahu. Dia suka pria tampan seperti Kak Lars, apalagi jika Saras tahu Kak Lars punya tubuh yang bagus seperti ini. Aku jamin dia tidak akan memintaku untuk menggantikannya menikah denganmu." Lita bercerita membuat Lars yang tadinya sibuk memandangi lantai diam-diam menyimak cerita dari istrinya tersebut. "Iya. Tapi ada untungnya juga Kak Saras memintaku menggantikannya untuk menikah dengan kamu. Aku jadi bisa punya suami tampan dan menggemaskan dalam satu tubuh." "Hehe," ujar Lita seraya membukakan celana milik sang suami. Lita tidak membuka semua pakaian yang digunakan Lars, dia menyisakan boxer hitam dengan karet berwarna putihnya. "Anak orang kaya mah beda ya. Kak Lars boxernya saja merek Bale *********. Gurau Lita sebagai pengalihan rasa gugupnya. Lita meminta Lars untuk masuk ke dalam bathtub. Wanita itu lalu mulai menuangkan sabun ke telapak tangannya, kemudian menggosokkan tangannya ke punggung tegap milik Lars. Tiba saat Lita menyabuni bagian depan tubuh Lars, jantung gadis itu berdetak kencang kala tangannya memegang perut six-pack milik sang suami. "Wah, perut Kak Lars benar-benar terbentuk dengan bagus ya. Pasti dulu saat Kak Lars masih normal, kakak sering pergi ke gym ya?" Gumam Lita yang tidak dihiraukan sama sekali oleh Lars yang tengah menahan diri untuk tidak menerkam Lita detik itu juga karena gadis itu yang memegang perutnya bahkan meraba-rabanya dengan wajah kesenangan seperti mendapat mainan baru. "Jika aku sedang tidak berpura-pura, sudah ku terkam kamu saat ini juga Lita. Kamu benar-benar menguji diriku sekali," batin Lars menggeram. Lita yang tersadar sudah cukup lama dia memegangi perut Lars itu langsung melanjutkan memandikan lelaki itu hingga selesai. "Kak Lars, ada yang mau Lita bicarakan dengan kakak," ucap Lita saat memakaikan pakaian tidur pada Lars karena memang ini sudah malam. "Tanya apa Akak Bidadali?" "Anu, itu waktu sore seingatku aku tidur di sofa, tapi kenapa tiba-tiba saat aku bangun aku sudah tidur di kamar, di kasur ini? Apakah Kak Lars yang memindahkan aku?" tanya Lita meskipun pikirannya menolak pertanyaan tidak masuk akal itu. Meskipun Lars memiliki tubuh berotot dan tinggi yang memungkinkan untuk menggendongnya, tapi tetap saja lelaki itu kan punya penyakit mental. Lals mana bisa gendong Akak Bidadali? Lals kan masih kecil. Mungkin pelacaan Akak Bidadali saja tidur di sofa. Jawab Lars setenang mungkin, padahal dalam hatinya dia sangat takut jika Lita tidak akan percaya ucapannya tadi. Kemudian Lita pun terdiam lalu bergumam, perasaanku saja ya. Tapi, aku yakin sekali seingatku aku tertidur di sofa setelah melihat Kak Lars bermain Lego. Akak Bidadali pasti salah.
Hanya perasaan akak bidadari saja itu. Jawab Lars lagi dan kali ini Lita memilih mengangguk dengan perasaan campur aduk. Tidak mungkin rasanya jika itu hanya perasaanku saja. Atau sebenarnya memang Kak Lars yang memindahkan aku dan dia itu tidak mengidap penyakit keterbelakangan mental. Kak, dengar dulu, aku mau berbicara serius. Lita meminta perhatian Lars yang baru saja akan menutup matanya karena memang ini sudah malam dan mereka berdua akan berniat tidur setelah sebelumnya menghabiskan masakan Mama Lita yang dihangatkan kembali. Dikala apa? Lars ngantuk, tapi kalau akak bidadari mau bicara, Lars dengarkan kok, jawab Lars seraya memandang polos ke arah Lita. Lita menghela napas, dia yang tadinya tiduran dengan posisi lurus kini menyamping untuk menatap ke arah Lars juga. Besok aku akan mulai kuliah lagi Kak Lars tidak apa-apa jika kakak tinggal di sini sendirian? Tanya Lita dengan menatap ragu ke arah Lars. Lars terlihat terkejut mendengar itu, sendirian saja. Kuliah itu apa akak bidadari? Itu seperti sekolah. Di sana nanti Lita akan belajar dan bertemu dengan banyak teman. Jawab Lita sesingkat mungkin dan berharap agar ucapannya dapat dimengerti Lars. Sekolah. Lars mau sekolah. Lars mau ketemu banyak teman-teman. Lars mau ikut akak bidadari. Aduh, tidak boleh Kak Lars. Nanti Lita yang kena marah Bunda dan Mama kalau bawa Kak Lars ikut dengan Lita. Kenapa halus malah? Lars hanya ingin berteman dan ikut dengan Lita saja, Lars tidak akan ganggu dan mengacau. Lita menghela napas, sudah dia duga akan sulit membujuk Lars. Gini deh, kalau Kak Lars mau dan enggak Papa Lita tinggal sendiri di rumah, nanti pulangnya Lita bawakan es krim dan juga makanan manis. Kak Lars suka itu kan? Lars hanya diam tidak menjawab hingga membuat Lita khawatir jika lelaki itu akan menolak permintaannya. Ocey. Lars tidak akan ikut akak bidadari, tapi nanti Lars di rumah sendirian. Lita mengangguk ragu, iya, tapi Kak Lars tenang saja, nanti Lita akan usahakan untuk pulang lebih cepat agar Kak Lars tidak lama-lama sendirian di apartemen. Tidak apa-apa kan? Lars mengangguk, ocey. Tapi malam ini Lars mau tidur di peluk akak bidadari, boleh ndak? Cari kesempatan dalam kesempitan saja lelaki itu. Untung saja Lita tidak tahu jika Lars hanya berpura-pura idiot, coba jika tahu mungkin Lita akan menolaknya. Atau mungkin tetap akan memberikan pelukan itu. Boleh, tentu saja boleh Kak Lars. Ujar Lita yang langsung mendahului untuk membawa tubuh Lars ke dalam pelukannya. Lars menempatkan kepalanya di perpotongan leher Lita, dia mendesah di sana sebelum mulai memejamkan matanya. Selamat tidur Kak Lars, ucap Lita yang ikut menyusul ke alam mimpi. Namun tanpa Lita sadari, setelah dia benar-benar terbawa mimpinya, Lars yang hanya menutup matanya itu membuka matanya kembali. Matanya mengarah pada leher jenjang milik Lita. Tanpa diduga lelaki itu menjilat dan menciumnya. Menciptakan sebuah tanda di sana yang untung saja tidak membuat Lita terbangun dari tidurnya. Milikku, kamu milikku Lita. Sekarang aku tidak peduli lagi apapun tujuan kamu. Karena aku sudah menandai kamu dan tidak akan aku lepaskan kamu selama-lamanya, ujarnya yang kemudian mengeratkan pelukannya pada Lita dan menyusul masuk ke alam mimpi. Keesokan paginya, bel apartemen dibunyikan. Lita yang baru selesai memasak makanan untuk sarapan itu lantas menuju pintu utama untuk melihat siapa yang berkunjung pagi-pagi seperti ini, namun sebelumnya dia telah menutup pesan pada Lars agar makan sendiri dulu sarapannya selama menunggu dia yang membukakan pintu. Siapa ya pagi-pagi gini udah bertamu aja? Oh, atau jangan-jangan Buna yang mampir ya ke sini? Gum Lita seraya berjalan ke arah pintu. Kalimat Lita menggantung begitu saja saat melihat orang yang ada di depannya saat ini. Mulut Lita menganga saking tidak percayanya dengan apa yang dia lihat. Di depannya saat ini, ada seorang bintang besar yang dulu selalu dia lihat di televisi.
Farzan Maraka Wilson, artis sekaligus model terkenal dengan bayaran paling mahal kini berada di depan matanya. Lita yang tersadar segera mengucek matanya, takut-takut jika dia salah melihat kalau lelaki di depannya ini ternyata bukanlah Farzan. Namun setelah melakukan itu, yang Lita lihat tetaplah Farzan, tidak ada yang berbeda apalagi berubah. Tubuh tinggi yang menjulang, kulit wajah yang mulus dan bersih dengan rahang tegas yang indah masihlah menjadi pemandangan Lita. "Halo, kamu siapa ya? Ini benarkan apartemen milik Lars Anderson?" Farzan bertanya, kerutan bingung muncul di dahinya saat melihat Lita yang malah berdiri mematung dengan menatap kagum ke arahnya. Barulah saat pertanyaan itu keluar dari mulut Farzan, seketika itu juga Lita tersadar lalu tersenyum canggung dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sama sekali. "Iya benar, kamu Farzan kan? Yang artis terkenal itu. Ngapain kamu cari suami saya?" tanya Lita, dia tanpa malu menggakui Lars sebagai suaminya. Raut wajah Farzan terlihat terkejut mendengar penuturan Lita, lalu sedetik kemudian tatapan matanya memindai penampilan Lita. Sejak kapan selera Lars yang sekelas model-model di perusahaan papa berubah jadi gadis sederhana seperti ini? Di luar dugaan, batin Farzan menilai. Lita sendiri yang ditatap begitu mengernyit risih, melihat penampilannya sendiri yang baru dia sadari hanya memakai jeans biru selutut dengan kaos oblong berwarna putih. Penampilannya sangat tidak cocok untuk bertemu dengan seorang idol seperti Farzan memang, tapi kan Lita tidak tahu jika pagi ini dia akan dikejutkan dengan kedatangan seorang idol seperti Farzan. "Penampilanku segembel itu kah?" Sampai-sampai dia terlihat tidak percaya jika aku ini adalah istrinya Lars. Batin Lita yang tiba-tiba merasa minder sendiri. "Ah, maafkan aku. Tatapanku membuat kamu tidak nyamannya. Aku hanya tidak menyangka jika Lars sudah menikah dengan kamu karena dia bahkan tidak berbicara padaku soal pernikahannya. Sebelumnya, apakah aku boleh masuk? Agar kita bisa lebih enak berbicara. Lars juga ada di dalam kan?" Lita mengangguk lalu mempersilahkan lelaki itu untuk masuk, namun tiba-tiba Lars datang menyusul dan langsung memeluk Lita dari arah belakang lalu melayangkan tatapan tajam pada Farzan. "Sial. Bagaimana lelaki itu bisa tahu si alamat rumah baruku? Ini pasti kerjaan Raka. Awas saja ya dia." Lars membatin kesal. Sedangkan Farzan sendiri tersenyum miring melihat sahabatnya itu yang saat ini tengah berakting sebagai lelaki idiot. "Kak Lars, aku terlalu lama ya meninggalkan kakak. Maaf ya, oh iya ini ada teman kakak. Dia bilang dia mau berbicara dan bertemu dengan kakak," ucap Lita dengan semburat merah di pipinya kala Lars tidak juga melepaskan pelukannya. "Halo Lars, sudah lama ya kita tidak bertemu. Aku kangen banget main sama kamu kayak dulu. Istri kamu cantik ya." Farzan dengan sengaja menggoda Lars. Namun di luar dugaan, Lars menggeram kesal dan semakin tajam melayangkan tatapannya. "Punya Lals. Akak bidadari punya Lals, jangan ambil."